Puji Tuhan, haleluya. Selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat GPD El Shaddai Magelang yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan. Saat ini kita kembali akan merenungkan beberapa ayat atau sebuah kisah yang terdapat di dalam Kitab Yeremia pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Dengan perikop pelajaran dari buli-buli yang pecah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sedikit tentang pribadi seorang Yeremia. Yeremia adalah salah satu nabi besar ketika itu yang hidup, tinggal, dan melayani di kerajaan Yehuda. Adapun raja yang pertama adalah Raja Yosia. Adapun makna nama Yeremia adalah Tuhan mau menegakkan, Tuhan mau menguatkan, Tuhan mau mengangkat. Bahkan Tuhan mau meninggikan serta mengagungkan. Mencermati arti nama Yeremia, ini suatu arti nama yang luar biasa. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kenyataannya ketika Yeremia melaksanakan tugas dari Tuhan, panggilan dari Tuhan, menjadi seorang nabi untuk menyampaikan pesan, ucapan ilahi yang dari Tuhan, yang disebut nubuat. Nah, ketika itu Nabi Yeremia menghadapi bangsa Yehuda, orang-orang Israel yang sangat jauh dari harapan, jauh daripada apa yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhan ingin anak-anaknya, umat-umatnya menjadi umat yang setia, umat yang taat, umat yang dengar-dengaran, dan umat yang mengasihi Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara, dari kisah pasal 19 ayat 1 sampai dengan 15 ini yang berjudul pelajaran dari buli-buli yang pecah. Nah, sedikit tentang karakter atau pribadi seorang Yeremia adalah dia seorang yang dengar-dengaran, yang taat kepada Tuhan, tidak pernah membantah perintah sedikit pun. Ini dibuktikan di dalam ayat 1. Beginilah pula firman Tuhan kepadaku, maksudnya kepada Yeremia, pergilah membeli buli-buli yang dibuat dari tanah, lalu ajaklah bersama-sama engkau beberapa orang tua-tua bangsa itu dan beberapa orang imam yang tertua. Ayat 1 membuktikan bahwa Yeremia seorang nabi hamba Tuhan yang taat dan dengar-dengaran, mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum saya melanjutkan renungan ini, maka renungan ini akan saya beri tema atau beri judul, yaitu jangan meninggalkan Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan. Judul ini bertolak dari ayat yang keempat, A saja. Sebab mereka telah meninggalkan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang Yehuda, orang-orang Israel yang ada di Yerusalem, mereka telah meninggalkan Tuhan. Mereka telah jauh dari Tuhan. Kata meninggalkan berarti dia pergi. Dia memisahkan diri. Dia jauh. Dan sebagainya. Itu makna dari kata meninggalkan. Dan itu yang dilakukan oleh umat Tuhan ketika itu.
Apa akibat dari meninggalkan Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang ketiga bagian B, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepada tempat ini, sehingga telinga orang yang mendengarnya mendenging. Tuhan akan mendatangkan malapetaka. Tidak hanya petaka Bapak Ibu Saudara, tetapi malapetaka. Itu artinya berbagai macam petaka, berbagai macam hukuman. Ada kematian, ada pembunuhan, ada kehancuran. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang dimaksud dengan malapetaka, berbagai petaka, berbagai celaka. Padahal Tuhan ingin anaknya, Tuhan ingin umatnya selalu dekat dengan Dia. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, orang-orang Yehuda, orang-orang Israel ketika itu telah meninggalkan Tuhan. Nah, inilah akibat dari meninggalkan Tuhan. Kita kembali kepada ayat 3 bagian akhir. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka ke tempat ini, sehingga telinga orang yang mendengarnya mendenging. Satu malapetaka yang dahsyat, luar biasa. Sampai didengar oleh telinga pun, telinga menjadi peka, menjadi mendenging karena kerasnya malapetaka yang terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh orang Yehuda ketika itu? Ia memberi tempat ini kepada Allah asing dan telah membakar korban di sini kepada Allah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri dan oleh nenek moyang mereka, oleh raja-raja Yehuda, dan seterusnya. Sampai dengan ayat 6, ini hal-hal yang telah dilakukan oleh orang Yehuda, umat Israel. Mereka telah mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi Baal. Artinya mereka menyembah kepada Baal, menyembah kepada ilah yang lain. Dan ini jelas-jelas secara gamblang dan nyata telah melanggar hukum Tuhan. Ke-10 hukum Taurat yang diberikan oleh Tuhan kepada Nabi Musa, seperti yang tertulis dalam Kejadian pasal yang ke-20. Jangan ada ilah lain di hadapanku, jangan menyembah ilah lain, dan sebagainya. Inilah pelanggaran yang dilakukan oleh orang Yehuda ketika itu. Bahkan mereka telah mengadakan bukit-bukit pengorbanan bagi Baal. Ya. Dan telah mengadakan kekejian yang luar biasa. Pengorbanan bagi anak-anak baik perempuan dan laki-laki. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, menjijikkan, sangat tidak dikehendaki oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melihat dosa dan pelanggaran yang telah dilakukan oleh umat Yehuda ketika itu, maka Tuhan memanggil Yeremia, dan pelajaran dari hal buli-buli yang pecah ini memberikan perumpamaan, memberikan firasat, memberikan inspirasi, memberikan sasmito, katakanlah begitu, atau perlambang bahwa akan datang suatu kehancuran yang sangat luar biasa. Padahal dalam pasal 18 dikatakan, dalam pasal 18 di sana ada pelajaran tentang tukang periuk. Ya, periuk itu adalah wadah air yang terbuat dari tanah liat dan mudah dipecahkan. Mudah dipecahkan. Artinya begini, walaupun Tuhan menghukum umatnya ketika itu karena dosa dan pelanggaran, tetapi masih ada harapan. Tuhan akan memulihkan kembali. Namun pelajaran yang kelima, yaitu tentang buli-buli yang pecah. Nah, saya baca dari referensi kitab yang lain, kitab suci yang lain, yang dimaksud buli-buli adalah kendi. Ini Bapak Ibu Saudara, kendi. Ini terbuat dari tanah liat, tanah lempung, tanah yang liat. Maksudnya tanah yang mudah dibentuk. Itulah tujuan Tuhan.
Ketika Tuhan mendatangkan hukuman, bukan karena Tuhan benci, tapi justru Tuhan mengasihi. Karena orang yang diajar itu adalah orang yang dikasihi Tuhan. Dengan tujuan agar anak-anaknya kembali kepada jalan yang benar. Buli-buli adalah sebuah kendi yang terbuat dari tanah liat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini mudah dipecahkan. Nah, perintah berikutnya kepada Nabi Yeremia dari Tuhan adalah ayat 10. Selanjutnya, pecahkanlah buli-buli itu di depan mata orang-orang yang turut bersama-sama dengan engkau. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Demikianlah akan kupecahkan bangsa ini dan kota ini, seperti orang memecahkan tembikar tukang periuk, sehingga tidak dapat diperbarui lagi. Buli-buli atau kendi ini diperintah oleh Tuhan kepada Nabi Yeremia untuk dipecahkan dan menjadi pecah, berantakan, ambiar, menjadi puing-puing berserakan, tidak bisa diperbaiki lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana perasaan Nabi Yeremia ketika perintah itu datang untuk memecahkan kendi atau buli-buli? Rasanya terharu. Keronto-ronto itu bangsa saya sendiri, itu umat sebangsa dengan saya sendiri. Tapi ini karena perintah Tuhan harus saya lakukan. Sesuatu yang sangat dilematis Bapak Ibu Saudara. Di satu sisi dia seorang hamba yang taat dan setia harus melaksanakan perintah Tuhan. Tetapi di sisi lain dia akan melihat bangsanya hancur berantakan. Seperti buli-buli yang dipecahkan dan tidak bisa diperbaiki. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena mereka telah meninggalkan Tuhan. Telah jauh dari Tuhan. Telah jauh dari kasih Tuhan. Telah jauh dari firman Tuhan. Telah jauh dari kebenaran. Itu yang dilakukan orang-orang Yehuda, orang-orang Israel di Yerusalem ketika itu. Tuhan tidak ingin itu kehancuran terjadi kepada kita umat-umatnya. Tidak, Tuhan ingin memulihkan. Tapi harus melalui proses dihancurkan dulu. Karena adanya suatu pelanggaran yang luar biasa. Karena apa? Mereka telah meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Untuk itu, janganlah kita meninggalkan Tuhan. Janganlah kita melepaskan diri dari Tuhan. Janganlah kita jauh dari Tuhan. Janganlah kita lepas dari Tuhan. Yeremia 17 menjelaskan mereka telah meninggalkan Tuhan sebagai mata air yang hidup. Bagaimana sebatang tumbuhan atau tumbuhan yang jauh dari mata air Bapak Ibu Saudara akan menjadi kering. Demikian juga kalau kita jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, iman kita, rohani kita, kesetiaan kita, kesucian kita akan menjadi kering. Dan itu kalau terjadi, maka kita tidak akan lagi bisa melakukan firman Tuhan. Bahkan kejahatan, pelanggaran firman Tuhan akan terjadi seperti yang dilakukan oleh umat Yehuda dan Israel ketika itu. Karena mereka telah meninggalkan Tuhan. Seperti yang dijelaskan di dalam ayat yang keempat bagian A. Sebab mereka telah meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Marilah kita kembali kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kesulitan, kesengsaraan, masalah apapun Bapak Ibu Saudara. Jangan terbersit sedikit pun dalam hati kita, dalam pikiran kita. Untuk jauh, untuk meninggalkan Tuhan. Sebaliknya, kita mau selalu dan ingin selalu dekat, erat dan melekat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Buli-buli atau guci itu banyak keistimewaannya. Karena yang pertama, sebagai tempat minyak, ini seperti tertulis dalam kisah dengan janda Sarfat dalam 1 Raja-Raja 17. Keistimewaan kedua daripada buli-buli atau guci adalah tempat urapan, minyak urapan. Seperti Nabi Samuel mengurapi Saul menjadi seorang raja. Keistimewaan yang ketiga dari buli-buli atau kendi adalah tempat minyak, tempat pelita,
sehingga bisa menyala karena minyak di dalam buli-buli, seperti perumpamaan gadis-gadis yang bodoh dan bijaksana. Tempat yang keempat adalah tempat minyak narwastu, ketika seorang wanita mengurapi Yesus. Yang kelima, tempat mana luar biasa. Ini terjadi ketika di padang gurun Sin, bangsa Israel dipimpin oleh Nabi Musa. Keluaran 16 ayat 33. Inilah kesemuan buli-buli atau kendi. Dan inilah hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan ingin tinggal dalam hati kita. Hati kita akan dipenuhi dengan minyak urapan, dengan mana, minyak kuasa Roh Kudus, mana firman Tuhan. Itu akan ada dalam kehidupan kita dengan catatan kita mau tetap dekat dengan Tuhan, tidak jauh dari Tuhan, tetap tidak meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk itu pesan yang bisa saya sampaikan. Marilah kita tetap setia kepada Tuhan. Marilah kita tetap taat kepada Tuhan. Marilah kita tetap dekat dengan Tuhan. Dan marilah kita tetap sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Karena Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Kejadian 28 ayat 15 bagian B. Ia tidak akan meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Mazmur 37 ayat 28. Dia berjanji tidak akan meninggalkan kita yatim piatu. Yohanes 14 ayat 18b. Ia menyertai dan tidak membiarkan atau meninggalkan kita. Yosua 1 ayat 5b. Ia menyertai kita senantiasa sampai pada akhir zaman. Matius 28 ayat 20 bagian B. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Itulah sebabnya jangan pernah terbersit di hati kita untuk meninggalkan Tuhan. Apapun yang terjadi masalah hidup ini, kita mau tetap dekat dengan Tuhan untuk tidak meninggalkan Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Marilah kita tetap setia, mengasihi dan tetap di dalam Tuhan. Jangan kau tinggalkan Bethlehem, kalau kau tak mau jatuh. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus, kalau kau mau tetap teguh. Rajin datang di kebaktian, Tuhan beri girang, upahmu besar di surga, kekal selamanya. Jangan kau tinggalkan Bethlehem. Ada apa di Bethlehem? Di sanalah Yesus dilahirkan. Rumah roti, firman Tuhan. Jangan tinggalkan firman Tuhan. Dengarkan dan lakukan. Inilah kunci-kunci untuk mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan. Dan Tuhan memberi sukacita, kegirangan yang luar biasa. Bahkan upah yang besar di surga disediakan bagi kita. Sekaligus hidup kekal disediakan untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Mahkota kehidupan tersedia bagi orang yang setia sampai ke akhir, setia sampai kematian. Mahkota kehidupan tersedia. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Marilah kita tetap berdoa, saling mendoakan satu sama lain, supaya satu sama lain diberi kekuatan yang luar biasa. Kita maju bersama, maju bersama, maju bersama Tuhan. Bersama Tuhan kita menang. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan akan saya akhiri renungan pada saat ini dengan doa. Haleluya. Bapa kami yang di dalam surga, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada Tuhan. Engkau yang sangat mengasihi kami, melindungi dan menyertai kami sampai saat ini. Kami merasakan dan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menyertai kami, memberi kekuatan kepada kami, dan Engkau memberikan keteguhan kepada kami. Untuk itu, Engkaulah sumber segala-galanya bagi kami. Kami berkomitmen, berketetapan di hati untuk tidak meninggalkan Tuhan. Sebab Tuhan adalah satu-satunya
penolong, juru selamat dan kekuatan dalam hidup ini. Kuatkan kami masing-masing, pergumulan apa ya pun yang kami hadapi pada sampai saat ini. Tuhan memberi kekuatan, Tuhan dekat, Tuhan menyertai, Tuhan terus menolong kami semua. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu, seluruh staf gembala, sidang Jumat yang ada di GPLCD Magelang ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberi kekuatan. Ampuni segala dosa dan salah kami, berkat-Mu menyertai kami hari ini dan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.